Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus dugaan atau penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan 3 orang perempuan asal Karawang, Jawa Barat, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat pagi, Pak Yudo. Bagaimana perkembangan terkini penyidikan 3 perempuan yang sudah diamankan oleh Polda Jawa Barat? Baik, selamat pagi Mas Wahyu, selamat pagi pemirsa Mitra TV sekalian. Perlu kami jelaskan, pada tepatnya malam tadi sekira tanggal 25 Februari 2019, kita dari penyidik telah menetapkan kepada ketiganya sebagai tersangka. Ya, perlu kami jelaskan, awal memang kami mendasari dari tim Gakumdu terkait dengan tindak pidana pemilu. Namun perkembangannya kami melakukan pendalaman dalam hal ini penyidik. Kami menetapkan dalam kaitannya tentang Undang-Undang ITE yang terkait dalam hal ini terhadap ketiganya. Tentu kita ketahui adanya penyebaran video yang cukup sangat meresahkan tentang black campaigns yang sifatnya juga menyampaikan hal-hal yang kebohongan pada akun Twitter Citra Wida 5. Jadi perkembangannya sekarang ditangani oleh Polres Karawang dan di backup oleh Polda Jabar terkait dengan Undang-Undang ITE. Begitu Mas Wahyu perkembangan terakhir. Oke. Pak Yudo, apakah juga ada potensi pelanggaran pemilu dalam hal ini selain Undang-Undang ITE? Ya, kita nanti kalau untuk terkait dengan tindak pidana pemilu, kita masih menunggu hasil dari analisa tim Bawaslu, kemudian juga penyidik yang tergabung dalam Gakumdu dan juga Kejaksaan. Dan tentunya ini ada hal-hal yang secara penerapan pasal terkait dengan yang melakukan atau ibu dan ketiga wanita ini harus dikaitkan dengan sebagai tim suksesi. Namun sejauh ini kita masih menunggu hasil analisa tersebut. Namun dalam hal ini penyidik telah menetapkan tersangka terkait dengan Undang-Undang ITE. Tentunya Polri dalam kaitan ini bersifat untuk menjaga tatanan demokrasi yang berlaku secara undang-undang di negara Republik Indonesia. Dan juga memberikan suatu efek getaran, di mana hal-hal yang bersifat berita kebohongan ini adalah suatu pidana dan kita harus melakukan tindakan tegas. Ya, kalau dari keterangan ketiga tersangka sementara ini, apa motif yang mereka lakukan ini? Apakah memang ini dibuat oleh mereka sendiri, kemudian direkam oleh mereka sendiri, dan juga disebarkan oleh mereka sendiri? Ya benar Mas Wahyu, kita masih terus melakukan pendalaman. Sejauh ini dalam suatu keterangannya masih bersifat mandiri individu atau kelompok terhadap 3 ibu tersebut, yaitu peran-perannya masing-masing 2 yang masuk di dalam konten dengan perkataannya dan kemudian salah satunya memvideokan dan kemudian juga menyebarkan. Nah ini kaitannya kita perlu pendalaman yang lebih detail dalam hal ini penyidik dalam proses penyidikan saat ini sedang bekerja. Tentunya nanti kita akan meminta beberapa pendapat ahli maupun secara pendukung ahli atau pendapat ahli yang nantinya kita akan uji dari alat bukti yang ada seperti device atau handphone masing-masing tersangka. Ya, tapi apakah benar ketiga perempuan ini yang sudah menjadi tersangka ini merupakan anggota dari PEPES seperti yang beredar beberapa hari terakhir ini, PEPES atau Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandi kabarnya? Benar tidak Pak Yudo? Dalam pemeriksaan kita terus dalami apakah ini secara legal merupakan suatu organisasi ataupun organisasi kemasyarakatan. Tentunya nanti kan ada struktur yang di dalamnya terkait dengan organisasi PEPES tersebut. Tapi kita masih mendalami dari proses penyidikan ini. Dan kita tentunya nanti masih kembali memanggil beberapa saksi yang terkait dengan kalau memang itu menjadi suatu organisasi. Jadi belum bisa dipastikan apakah ketiga ini merupakan anggota dari PEPES begitu ya? Ya, kita yakinkan nanti dari hasil penyidikan, setelah ini tadi malam kita tentukan sebagai tersangka dan kemudian kita terapkan pasal dan sudah lakukan gelar perkara dan tentunya ini akan menjadi suatu perhatian kita dalam proses penyidikan. Ya, Pak Yudo, kita tahu di dalam penyelenggaraan pemilu ini ada sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu dan juga Polri. Sebenarnya kalau dari Bawaslu jelas tugas dan juga fungsinya adalah pencegahan juga, kepolisian juga penindakan. Apakah juga polisi bisa
turun ke lapangan untuk mencegah hal-hal ini terjadi, Pak? Karena ini potensinya begitu membahayakan seperti tadi yang dikatakan oleh sejumlah pengamat bahwa apa yang dilakukan oleh ketiga perempuan ini diduga dilakukan oleh mereka ini sangat berpotensi untuk memecah belah masyarakat, kemudian menebar kebencian dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian peran dari Sentra Gakumdu ini untuk selain menindak dan juga bisa mencegah hal-hal ini tidak terulang kembali, Pak? Ya, khususnya pada penyelenggaraan pemilu, Pileg dan Pilpres tahun 2019 ini, Bawaslu berperan penting juga, tentu bersinergi dengan dalam hal ini kita Polri. Polda Jabar sejauh ini sudah melakukan tindakan-tindakan baik itu preemptif, preventif, dan tentunya juga saat ini juga sudah melakukan penegakan hukum. Namun kaitannya tadi kami sampaikan, kita dalam rangka untuk menjaga tatanan demokrasi yang memang kita harapkan secara bersama dan juga memberikan efek detran. Namun dalam hal ini Polda Jabar sudah melakukan kegiatan-kegiatan deklarasi dan terkait dengan atau bersinergi dengan stakeholder, melakukan kegiatan-kegiatan juga kepolisian yang bergabung juga bersinergi dengan TNI. Ini kaitannya sudah kita lakukan, baik itu preemptif, preventif maupun juga saat ini penegakan hukum. Sedangkan dengan Bawaslu, penyidik dalam hal ini sudah bersinergi. Dalam suatu aturan undang-undang memang dinyatakan bahwasannya segala suatu tindak pidana pemilu itu diawali dengan pelaporan. Sistem pelaporannya melalui Bawaslu, kemudian kita lakukan analisa langsung di sana dengan ketiga unsur, baik Bawaslu, penyidik Polri, maupun dari Kejaksaan. Dan ini dalam rangka percepatan. Dan kemudian penyidik dalam hal ini tentu membutuhkan suatu analisa-analisa dalam menentukan apakah ini tindak pidana pemilu ataupun bukan, ini dikaitkan. Nah, kalaupun bukan, itu bisa dikaitkan apakah ini memang tindak pidana biasa dan teruskan seperti saat ini. Baik, baik. Terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko atas partisipasinya di Metro Pagi Prime Time hari ini melalui sambungan telepon.